Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وطاعته فقد فاز لمن اتقى. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di masjid yang suci dan mulia ini, marilah kita untuk terus dan tetap meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan berbagai aktivitas keseharian kita yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepadanya, sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita atas berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, dan nikmat sempat yang sampai saat ini kita rasakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita tengah berada di awal 10 hari pertengahan di bulan suci Ramadan. Tentunya kita berharap mudah-mudahan puasa yang 10 hari telah kita lakukan, tarawih, tilawatil Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mencapai derajat kesempurnaan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar Jumat ini, khatib mengajak untuk mengevaluasi diri terkait dengan ibadah puasa dan Ramadan yang diberikan kepada kita sampai saat ini, dengan mengawali dengan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap pribadi kita. Sampai usia yang sekarang kita miliki, sudah berapa kalikah kita ikut berada di bulan suci Ramadan? Kalau di antara hadirin ada yang memiliki usia 60 tahun hari ini, potong saja masa kanak-kanak 10 tahun, berarti sudah 50 kali ikut Ramadan. Kalau di antara hadirin ada yang memiliki usia hari ini 70 tahun, potong saja masa kanak-kanak 10 tahun, berarti sudah 60 kali ikut Ramadan. Tinggal dijumlahkan saja, disesuaikan saja dengan usia kita saat ini, berapa kali kita ikut Ramadan, berapa ratus kali, bahkan berapa ribu kali kita ikut puasa di setiap Ramadan. Dari sekian banyak Ramadan yang kita ikut hadir dan mengikuti di dalamnya, Ramadan mana yang telah menjadikan diri kita lebih baik? Ramadan mana yang telah menciptakan kita lebih berkualitas, kualitas beribadahnya, kualitas keilmuannya, kualitas kepedulian dan kepekaannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk meningkatkan kualitas Ramadan. Jangan-jangan Ramadan yang sering diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan efek positif terhadap peningkatan kualitas diri kita, tidak menjadikan diri kita lebih prestasi di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluknya, tidak menjadikan diri kita sebagai hamba yang terhormat. Padahal puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan kepada kita, bahkan diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tiada lain tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang terhormat, yang unggul, yang berprestasi di hadapan Allah dan seluruh makhluknya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan
la'allakum tattaqun. Sebagai bahan evaluasi saja, kenapa sih Ramadan itu tidak menjadikan diri kita lebih baik? Khatib memiliki 3 analisa paling tidak. Yang pertama, kenapa Ramadan tidak menjadikan diri kita lebih baik? Karena kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita tidak menyambutnya dengan baik, kita tidak menyambutnya dengan persiapan yang komplit dan sempurna. Kita evaluasi diri kita dari Ramadan ke Ramadan, termasuk Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya. Kesiapan seperti apa yang kita miliki? Karena orang yang akan mendapatkan sesuatu dari Ramadan hanya orang-orang yang memiliki kesiapan yang komplit dan sempurna, memiliki kesiapan dengan penuh. Saya ingin mengilustrasikan bahwa Ramadan itu diibaratkan sebuah pameran pembangunan. Katakanlah pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Maka pesertanya adalah utusan-utusan dari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat kalau di provinsi kita ini. Disediakan ruangan-ruangan khusus untuk setan-setan yang diperuntukkan untuk menampilkan produk-produk unggulan, produk-produk terbaik, produk-produk pilihan bagi setiap kabupaten dan kota yang berada di Jawa Barat. Ada setan Kabupaten Garut contohnya, menampilkan produk unggulan hasil peternakan yang terbaik, domba jalunya yang terbaik, menampilkan hasil olahan karya ibu-ibunya yang terbaik, dodol Garutnya yang unggul, menampilkan hasil pertaniannya yang baik, jeruk Garutnya yang hebat. Setan Kabupaten Cianjur menampilkan hasil peternakan yang terbaik, ada ayam jagonya, menampilkan hasil olahan ibu-ibunya yang terbaik, ada manisannya, menampilkan hasil pertaniannya, ada beras pandan wanginya. Demikian juga setiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat menampilkan produk-produk unggulan, produk-produk pilihan, produk-produk terbaik sebagai ciri khas dari daerahnya masing-masing. Ada 3 golongan orang yang akan masuk ke dalam pameran pembangunan tersebut. Golongan yang pertama, dia bertanya, tanggal berapa pameran itu dibuka? Tanggal 12 Maret. Dia datang ketika pameran itu dibuka dan dia menyaksikan pembukaannya. Kemudian dia kunjungi setiap standnya tanpa bertanya, tanpa keinginan untuk tahu tentang produk-produk unggulan yang disajikan dipamerkan itu. Begitu beres seluruh stand dikunjungi, dia keluar tidak membawa apa-apa kecuali dia hanya tahu bahwa di situ ada sebuah pameran. Yang kedua, kelompok ini lebih dari kelompok yang pertama. Dia bertanya kapan pameran pembangunan itu? Tanggal 12 Maret. Dia datang ke pameran, dia kunjungi setiap stand yang ada di pameran tersebut. Lebih dari kelompok pertama. Yang kedua ini bertanya, memiliki keinginan untuk tahu lebih banyak tentang produk-produk unggulan yang ditampilkan dan dipamerankan tersebut. Dari apa bahan bakunya, bagaimana cara membuatnya, kemana memasarkannya, bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerahnya. Dia tanya setiap stand sampai dia pulang hanya membawa informasi tentang produk-produk unggulan yang disajikan dan dipamerkan di pameran pembangunan tersebut. Yang hebat adalah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga dia juga mencari tahu kapan dibukanya pameran pembangunan tersebut. Tanggal 12, Pak. Dia tidak sanggup untuk datang mengunjungi pameran kalau dia tidak memiliki uang. Sehingga dia mempersiapkan dengan persiapan yang komplit dan sempurna, persiapan dan penuh. Kumpulkan uang. Ketika sudah berkumpul, pas tiba datangnya pameran pembangunan dibuka, dia masuk ke pameran bukan hanya bertanya tentang produk-produk unggulan itu, lebih daripada itu, produk-produk unggulan yang dia tertarik terhadap produk itu dibeli, dimilikinya, sehingga pulang dari pameran itu
kata orang Sunda, mobilnya angkaribung penuh dengan barang-barang terbaik. Kalau diilustrasikan ke sana, lalu produk unggulan apa yang disajikan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini? Paling tidak ini yang sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para mubalik di setiap mimbar-mimbar Ramadan. Ada 3 produk unggulan. Yang pertama, awwaluhu rahmah. 10 hari pertama Allah memamerkan produk unggulan dalam bentuk rahmatnya, kasih sayangnya. Oleh sebab itu, raihlah, jemputlah, milikilah kasih sayang Allah itu. Dengan cara apa di bulan puasa ini? Dengan cara menebarkan kasih sayang di antara sesama. Bahkan bukan kasih sayang kepada manusia saja, apapun makhluk Allah yang ada di bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayangmu untuk makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Produk yang kedua Allah pamerkan, Allah sajikan di bulan Ramadan itu. Awsatuhu maghfirah. Hari ini kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Pertengahannya adalah Allah memamerkan, menampilkan, menyajikan ampunannya. Raihlah ampunan Allah tersebut, jemputlah ampunan Allah tersebut, milikilah maghfirah Allah tersebut. Dengan cara apa? Gemarkan memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita sebelum dia meminta maaf kepada kita. Dan biasakan kita meminta maaf saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain sebelum orang lain itu memberikan maaf kepada kita. Yang ketiga produk unggulan yang ditampilkan di bulan suci Ramadan itu adalah itqun minan nar, tiket untuk bebas dari api neraka. Jemputlah tiket bebas dari api neraka itu, raihlah dan milikilah di akhir bulan suci Ramadan itu. Dengan cara apa? Ringankan beban orang lain dengan potensi-potensi hal-hal yang dimiliki oleh kita, bukan membebani orang lain. Nah, ketiga produk ini hanya akan dimiliki, didapat dan diraih hanya oleh orang-orang yang memiliki persiapan dengan penuh. Yang kedua hadirin, kenapa Ramadan itu, dari Ramadan ke Ramadan kita ikut di dalamnya, tapi tidak memberikan efek positif terhadap peningkatan kualitas hidup kita? Karena kita tidak tahu banyak tentang keunggulan, fadilah, keistimewaan, mumayyizat minasyahri Ramadan, dari bulan Ramadan itu. Kalaupun tahu, hanya sebatas pengetahuan dari sini ke atas saja, tidak menjadi kesadaran, apalagi merefleksi di dalam setiap gerak dan langkah kita. Sehingga keluar dari Ramadan tidak memberikan efek apa-apa terhadap kita, karena kita salah merespon terhadap Ramadan. Yang terakhir, kenapa Ramadan itu tidak memberikan efek positif, tidak menjadikan diri kita lebih berkualitas, berprestasi di hadapan Allah? Karena kita sering terjebak menjadikan Ramadan hanya sebagai upacara, tidak menjadi cara. Padahal sejatinya Ramadan itu harus menjadi cara, yaitu cara untuk menciptakan diri kita menjadi hamba-hamba terkasih Allah. Kita terjebak dengan cara, sehingga hal-hal yang bersifat aksesoris yang kita urus di bulan Ramadan ini. Apa anehnya, mohon maaf, makan kolak di bulan-bulan selain Ramadan kita juga bisa menemukannya. Tapi kita lihat di bulan suci Ramadan seolah-olah menjadi rukun, seolah-olah menjadi kewajiban. Apa anehnya membeli pakaian? Di bulan-bulan biasa juga gampang, tidak usah berangkat ke toko, ke mall. Asal punya kuota, diam saja di dalam rumah, buka aplikasinya, 1 hari 2 hari bisa datang. Apa yang terjadi ketika kita mengakhiri bulan suci Ramadan? Yang kata Al-Quran dianjurkan, wa antum aakifuna fil masajid. Menjelang bulan Ramadan itu akhir, harusnya banyak-banyak dan perbanyaklah diam dan berintikaf di dalam masjid. Apa yang terjadi? Masjid semakin kosong. Ini karena kita terjebak dengan hal-hal yang bersifat aksesoris. Karena kita menjadikan Ramadan hanya sebagai upacara, ritual saja. Yang namanya upacara, jangankan yang sudah ada, yang tidak ada pun juga diada-ada. Bukan itu semuanya tidak boleh, silahkan. Tapi hal-hal yang seperti itu jangan sampai menghilangkan kesakralan bulan suci Ramadan, yang sejatinya Ramadan itu memberikan efek positif terhadap kita, tetapi kita terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Demikianlah renungan Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hamdalillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama la nihayati li kamalika wa adadi kamalih. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah summa taqullah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib mengambil sebuah konklusi kesimpulan dari khutbah yang pertama dalam bentuk ajakan khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik. Puasa yang kita laksanakan kita jadikan sebagai puasa terbaik. Katakanlah yang sudah biar katakan itu gagal total. Tapi hari ini kita harus menjadikan Ramadan dan puasa dan seluruh ibadah kita di bulan ini menjadi ibadah yang terbaik, yang memiliki efek positif terhadap peningkatan kualitas hidup kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berprestasi di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluknya, hamba-hamba yang layak untuk mendapatkan rewardnya, yaitu surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa sebagai buah dari keberhasilan dari ibadah puasa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dan di antara proses untuk meraih ketakwaan adalah bagaimana kita menjadikan Ramadan, puasa dan seluruh ibadah itu menjadi puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya menjadi ibadah yang sempurna untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita menundukkan kepala kita, menghadirkan hati kita dengan khusyuk dan tawadhu. Kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم بارك حياتنا بشفاعة القرآن الكريم وببركة كلامك القديم وآمتنا بحسن الخاتمة وأدخلنا ووالدينا إلى جنة النعيم بشفاعة حبيبك الكريم. اللهم اجعل صيامنا صياما كاملين واجعل صلاتنا صلاة مقبولين. اللهم اجعل طلابنا طلابا علماء صالحين وغناء شاكرين وحجاجا مبرورين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله العظيم لي ولكم. Allah